Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Rita Wiharto, Puspita Suci Mutmainah, Romatul Hasanah, Syifa Faujiah, dan Rohayani Kamalasari. Di sini kita akan membahas tentang menentukan strategi pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini dan organisasi kelas untuk pembelajaran sains pada anak usia. Menentukan strategi pendekatan pembelajaran sains untuk anak usia dini. Kekuatan suatu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kemampuan para pengembangnya dalam memilih serta memanfaatkan berbagai pendekatan dan strategi yang relevan, ampuh, terukur, dan implementatif. Secara umum terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan yang berorientasi pada guru, yang kedua pendekatan yang berorientasi pada anak. Atau pendekatan manakah yang sebaiknya digunakan dalam proses pengembangan pembelajaran sains untuk anak usia dini? Untuk itu, kegiatan pembelajaran yang cocok untuk pengembangan pembelajaran sains adalah dengan penerapan keterampilan proses pada setiap tahapannya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan keterampilan proses, khususnya keterampilan proses sains itu? Keterampilan proses sains adalah semua keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh, mengembangkan, dan menerapkan konsep-konsep, prinsip-prinsip, hukum-hukum, dan teori-teori sains, baik berupa keterampilan mental, keterampilan fisik manual, maupun keterampilan proses semua potensi individu dapat terangsang untuk berkembang. Perlunya pengembangan pembelajaran sains menggunakan keterampilan proses yang dikemukakan oleh Joni Setiawan 1992, yang diantaranya yaitu A. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin cepat. Tidak mungkin guru mengajarkan semua fakta dan konsep dengan waktu mengajar yang ada. B. Kesulitan anak dalam memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak bila tidak diberikan contoh yang konkret dan sesuai. Bahasa tidak mampu menjadi alat menjelaskan yang efektif atau buruk. C. Adanya keterkaitan antara pengembangan konsep dan pengembangan sikap dan nilai. Agar dapat dipahami dan ditemukan cara-cara pengembangannya yang tepat, maka perlu diidentifikasi rinciannya yang termasuk ke dalam keterampilan proses. American Association for the Assessment Science adalah lembaga yang mengidentifikasi dan merumuskan keterampilan atau kemampuan proses yang telah dimodifikasi oleh konferensi para ahli sains pada tahun 1971. Keterampilannya yang meliputi: pertama, keterampilan mengamati atau observasi; yang kedua, keterampilan mengajukan pertanyaan; yang ketiga, keterampilan berkomunikasi; yang keempat, keterampilan menghitung; dan yang kelima, menggolongkan berdasarkan satu atau lebih ciri atau fungsinya. Organisasi kelas untuk pembelajaran sains pada anak usia dini. Bagaimanakah mengorganisasikan dan mengelola kelas agar terjadi pembelajaran sains yang sesuai dengan program yang diharapkan? Hal-hal yang harus dikelola secara baik menurut Holton adalah dalam pengembangan pembelajaran sains, khususnya yang menggunakan strategi berbasis discovery inquiry adalah yang pertama, distribusi material pembelajaran; yang kedua, penyediaan area atau arena bekerja; yang ketiga, pemberian petunjuk bekerja atau belajar; yang keempat, mengatasi kejenuhan. Dari materi tadi yang sudah dijelaskan, kesimpulannya adalah strategi pembelajaran sains untuk anak adalah pendekatan yang berbasis anak. Pendekatan yang mendorong, memberi kesempatan dalam menyediakan ruang lebar pada anak untuk terlibat dalam pembelajaran. Sedangkan organisasi kelas sains hendaknya kelas atau tempat anak mempelajari sains dimanapun lokasinya dipersiapkan sebagai tempat yang mengasihkan bagi anak, sehingga mereka akan betah dan bercengkrama dengan sains yang sedang dipelajari. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.